Debat terakhir Pilpres 2024 akan berlangsung malam ini Minggu tanggal 4 Januari tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat kelima ini menjadi momentum terakhir bagi para calon presiden menyampaikan gagasannya. Tema debat kelima adalah teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Berikut ini 16 lembaga survei terus merilis hasil survei jelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Indonesia Survey Center, ISC. ISC merilis survei terkini terkait elektabilitas peserta Pilpres 2024. Peneliti senior ISC Hairul Pain menjelaskan kriteria responden survei yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki KTP dan menikah. Jumlah sampelnya sebanyak 1.670 responden. Sebaran sampel dalam survei ini yakni di 34 provinsi. Margin of error survei ini sebesar tanda kurang lebih 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95%. Waktu pengumpulan data 11-19 Januari tahun 2024 atau setelah debat ketiga Pilpres 2024. Teknik pencuplikan sampling adalah random digit dialing atau pembangkitan nomor telepon seluler, HP, secara random. Pengumpulan data telesurvei atau wawancara via telepon. Hasilnya, Prabowo Gibran, 52%, Anies Cak Imin, 21,7%, Ganjar Mahfud Met, 18,1%, tidak tahu, tidak jawab, 8,2%. Carta Politika. Carta Politika merilis survei terbaru, salah satunya elektabilitas 3 pasang calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres yang bertarung di pemilu 2024. Survei dilakukan pada 4-11 Januari tahun 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei tanda kurang lebih 2,82%. Quality control 20% dari total sampel. Pertanyaan, seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan BIS pilih? Hasilnya, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 42,2%, Ganjar Pranowo Mahfud Met 28%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 26,7%, tidak jawab tidak tahu 3,1%. Poltreking Indonesia. Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Pengambilan data lapangan survei ini dilakukan pada awal tahun 2024, tepatnya pada tanggal 1-7 Januari tahun 2024 dengan menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling. Sampel pada survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error tanda kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Metode sampling representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa kelurahan terpilih. Hasil survei simulasi surat suara 3 pasangan capres dan cawapres menunjukkan Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 46,7%. Disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 26,9% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan elektabilitas 20,6%. Dari sisi tren, Anies Muhaimin mengalami sedikit kenaikan, yaitu 3,8%. Sedangkan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sangat tipis sebesar 1,5%. Sedangkan Ganjar Mahfud masih mengalami penurunan hingga awal Januari tahun 2024, di mana penurunan dari Desember tahun 2023 ke Januari tahun 2024, yakni 6,7%. Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denija. LSI Denija juga merilis survei elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden 2024. Survei ini dilakukan pada 3-11 Januari tahun 2023 dengan jumlah responden 1.200. Teknik pengumpulan data survei ini menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner. Margin of error survei ini plus 2,9%. Peneliti senior LSI Denija Ardian Sopa mengatakan elektabilitas Prabowo Gibran berada di posisi pertama dengan 46,6%. Kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo Mahfud Met. Berikut hasil survei LSI Denija awal Januari,
Prabowo Gibran 46,6%, Ganjar Mahfud 24,8%, Anies Muhaimin 22,8%, suara tidak sah 0,5%, tidak tahu, tidak jawab 5,3%. Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut digelar tanggal 30 Desember tahun 2023 hingga tanggal 6 Januari tahun 2024 sebelum debat ketiga Pilpres 2024. Survei melibatkan basis 1.200 orang dari seluruh provinsi Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Selain 1.200 sampel, indikator politik juga melakukan penambahan responden di 13 provinsi yakni di Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, NTT, Sulut, dan Sulsel. Sehingga total responden menjadi 4.560. Para responden survei ditanyakan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu, Bapak pilih sebagai presiden di antara nama pasangan berikut ini? Berdasarkan jawaban para responden, pasangan Prabowo Gibran unggul. Berikut ini hasilnya, Prabowo Gibran 45%, Anies Cakimin 25%, Ganjar Mahfud 22%, tidak tahu 6,94%. Lembaga Survei SPIN. Survei digelar pada 8 hingga tanggal 14 Januari tahun 2024 dengan melibatkan 2.178 responden. Para responden dipilih dengan metode multistage random sampling di 38 provinsi Indonesia. Survei dilakukan dengan direct interview menggunakan bantuan kuesioner. Adapun margin of error survei tanda kurang lebih 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Para responden ditanyakan, seandainya pemilu serentak dilaksanakan hari ini siapakah dari 3 calon presiden berikut ini yang akan Anda pilih? Hasilnya, elektabilitas Prabowo Gibran tembus 50%. Berikut ini hasil surveinya, Prabowo Gibran 50,9%, Ganjar Mahfud 23,5%, Anies Cakimin 18,7%, TTTJ 6,9%. Direktur Eksekutif SPIN, Igor Digrantara membeberkan survei tersebut. Dia menyoroti secara khusus terkait keinginan mayoritas responden yang ingin Pilpres 2024 berlangsung sekali putaran. Ipsos Public Affairs. Survei Ipsos Public Affairs terbaru ini menyasar sebanyak 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Ipsos eField yang merupakan sistem Computer Assisted Personal Interviews, CAPI. Adapun, sampel diambil dengan teknik multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error plus 2,19% dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut elektabilitas Capres-Cawapres versi survei Ipsos, Prabowo Gibran 48,05%, Anies Cakimin 21,80%, Ganjar Mahfud 18,35%, tidak tahu 11,80%. Indonesia Political Opinion, IPO. Survei IPO dilakukan sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 7 Januari tahun 2024. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan kriteria telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun. Metode survei menggunakan multistage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Margin of error sekitar 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Median merilis hasil survei terkait elektabilitas 3 pasangan calon peserta Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ganjar Pranowo Mahfud Met. Target sampel sebesar 1.500 responden dengan margin of error sebesar tanda kurang lebih 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Median melakukan teknik wawancara tatap muka langsung dalam survei ini. Hasilnya adalah sebagai berikut, Desember tahun 2023, Prabowo Gibran, 43,1%, Anies Cakimin, 26,8%, Ganjar Mahfud, 20,1%, tidak tahu, tidak jawab, 10,0%. November tahun 2023, Prabowo Gibran, 37,0%, Ganjar Mahfud, 26,7%, Anies Cakimin, 25,4%, tidak tahu, tidak jawab, 10,9%. Secara tren, menurut median, pasangan Ganjar Mahfud menurun cukup jauh dari survei November ke Desember. Sementara pasangan Anies Cakimin naik sekitar 1%. Lembaga Survei Nasional, LSN. Survei digelar pada tanggal 28 Desember tahun 2023 hingga tanggal 2 Januari tahun 2024 dengan melibatkan 1.420 responden dari 38 provinsi. Para responden diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data survei dilakukan dengan metode telepon.
Adapun margin of error survei tanda kurang lebih 2,6% dengan tingkat kepercayaan 95%. LSN menanyakan kepada responden, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden, pilpres, dan hanya diikuti 3 pasangan, manakah yang Anda pilih dari ketiga paslon presiden dan wakil presiden berikut ini? Hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas paslon Anies Baswedan Cak Imin dan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MT. Berikut ini hasilnya, Prabowo Gibran 49,5%, Anies Cak Imin 24,3%, Ganjar Mahfud 20,5%, TTTJ 5,7%. Lembaga Survei Indonesia, LSI. Di setiap dapil DPR RI di Jawa Timur, LSI mengambil sampel sebanyak 800 orang dengan menggunakan metode multi-stage random sampling. Sehingga total sampel secara keseluruhan sebanyak 8.800 responden di Provinsi Jawa Timur. Survei dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error sekitar tanda kurang lebih 1,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei yang dirilis Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, LSI memaparkan elektabilitas Prabowo Gibran unggul di pemilih Jawa Timur dengan persentase 46,7%. Posisi kedua Ganjar Pranowo Mahfud MT dengan 26,6% dan posisi ketiga Anies Cak Imin 16,2%. Berikut ini survei LSI di Jawa Timur, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, 46,7%, Ganjar Pranowo Mahfud MT 26,6%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 16,2%, tidak tahu 10,4%. Politika Research and Consulting, PRC. Survei ini digelar 20–27 Desember tahun 2023 terhadap 1.200 responden. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia, WNI, minimal berusia 17 tahun. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka dengan supervisi berlapis oleh supervisor pusat, koordinator area, koordinator lapangan, call check, dan tim cleaning. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error sekitar tanda kurang lebih 2,7% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo mengatakan elektabilitas Prabowo Gibran unggul di persentase 42,4%. Posisi kedua ditempati Anies Cak Imin dengan 28%, kemudian posisi ketiga Ganjar Mahfud MT dengan 21,8%. Berikut hasil survei versi Politika Research and Consulting, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 42,4%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 28%, Ganjar Pranowo Mahfud MT 21,8%, rahasia belum menentukan pilihan 5,0%, tidak tahu 2,8%. Polling Institute. Survei ini digelar pada 26–28 Desember tahun 2023 dengan melibatkan 1.246 responden. Survei dilakukan via telepon terhadap para responden. Adapun margin of error survei tanda kurang lebih 2,9%. Tingkat kepercayaan survei tercatat 95%. Para responden survei ditanyakan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu, Bapak pilih sebagai presiden di antara pasangan nama berikut ini? Hasilnya, Prabowo Gibran yang paling banyak dipilih. Berikut ini hasilnya, Prabowo Gibran 46,2%, Anies Cak Imin 24,6%, Ganjar Mahfud 21,3%, TTTJ 7,8%. Arus Survei Indonesia, ASI. Survei dilaksanakan pada tanggal 16–21 Desember tahun 2023, secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Lembaga ASI menyatakan populasi survei ini ialah Gen Z, penduduk usia 17–23 tahun. Survei dilakukan dengan cara telesurvei melalui metode random digit dialing, RDD, yakni teknik penarikan sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Jumlah sampel 1.200 responden dan dengan asumsi simple random sampling, maka margin of error, MO, adalah tanda kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Berikut urutannya, Ganjar Pranowo Mahfud MT 34,9%, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 33,1%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 26,1%, tidak tahu 5,9%. Pusat Polling, Puspol, Indonesia. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD bersaing dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menduduki posisi terbawah dalam survei tersebut. Survei ini juga mencoba merekam bagaimana posisi elektoral pasangan Capres-Cawapres saat ini.
Nah, ini menunjukkan bahwa pertama atau paslon 01, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh elektabilitas sebanyak 26,1%, ucap Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Muslimin Tanja saat membacakan hasil survei melalui video conference, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Kemudian, paslon 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 41%, kemudian paslon 03 pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 27,6%, imbuh Muslimin. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada periode 11-18 Desember tahun 2023 kepada 1.220 responden berusia 17 tahun atau memenuhi syarat sebagai pemilih. Survei menggunakan metode sampel acak bertingkat, multistage random sampling, pada responden yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dalam survei ini, Puspol Indonesia menggunakan teknik pengumpulan data metode tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Adapun margin of error survei ini sebesar plus 2,83%. Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control, tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. ID Cipta Research and Consulting, ICRC. ICRC merilis hasil survei untuk periode Desember tahun 2023 untuk Capres dan Cawapres. Ganjar Mahfud berada di urutan kedua dengan capaian 29,1%, menempel Prabowo Gibran di urutan pertama dengan hasil 39,4%. Sementara paslon nomor urut 3 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, berada di urutan terakhir dengan perolehan 25,6%. Kemudian yang belum memutuskan sebesar 4,4%, rahasia 1,0% dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 0,5% dengan total 5,9%. Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli mengatakan jika Ganjar Mahfud harus memperbesar perolehan suara di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, Ganjar Mahfud juga harus mampu mempertahankan raihan suara di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, yang berada di angka 55,9%. Hadi menambahkan Pilpres 2024 juga berpotensi dilakukan dalam 2 putaran. Hal itu, berdasarkan data terbaru survei ICRC periode Desember tahun 2023. Sebagai informasi, populasi survei ICRC adalah warga negara Indonesia, WNI, yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku. Yakni warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan. Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1.230 orang, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,79% dan memiliki tingkat kepercayaan 95%. Metode penarikan sampel yang digunakan yaitu stratified random sampling dan waktu pengumpulan data pada tanggal 20-26 Desember tahun 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon oleh pewawancara terlatih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.